Kita mau belajar lagi firman Tuhan. Saya selalu tertarik dengan yang namanya kata iman, ya. Karena iman itu akan terus kita hidupi di sepanjang perjalanan rohani kita, di sepanjang hidup kita yang masih ngontrak di dunia ini. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya kata iman. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana kondisi iman kita. Saya kasih tema hari ini adalah Next Level Faith. Next Level Faith artinya iman selanjutnya, tingkatan iman selanjutnya. Apa yang kita mau kerjakan hari-hari ini? Apakah saudara sudah puas dengan iman? Kalau Tuhan bisa menilai level iman saudara, saudara ada di level berapa? Ya, kami gembala hamba Tuhan tidak bisa mengukur. Yang bisa mengukur itu Bapak Ibu Saudara sendiri bersama Tuhan. Nah, sekarang saya kasih tolak ukurnya hanya 3 aja poinnya. Semoga saya bisa cepat menyampaikannya. Next level faith artinya tingkatan iman selanjutnya. Ya, karena kita tidak akan berhenti puas dengan iman yang sekarang. Kenapa harus ditingkatkan? Karena masalahnya makin banyak, karena tantangannya makin berat. Sudah banyak ahli-ahli, pakar-pakar yang menyatakan 2023 itu seperti apa. Tapi saya tidak mau bahas, karena itu hanya akan melemahkan saudara. Kita hanya mau bahas firman Tuhan. Amin. Apapun prediksi manusia, kita patahkan hanya dengan firman Tuhan. Sebab satu-satunya pegangan kita yang sanggup menguatkan kita bertahan dalam kondisi apapun hanya dengan firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk pembacaan firman yang pertama, kita bangkit berdiri, kita buka di Yudas 1 ayat 20. Yudas pasal 1 ayat 20. Kita bangkit berdiri semua. Yudas 1 ayat yang ke-20. Dekat mana itu ya Bapak Ibu? Jangan cari di perjanjian lama ya. Udah hafal belum? Yudas 1 ayat yang ke-20. Kayaknya hanya satu pasal ya Yudas ini. Cuma satu pasal. Yudas 1 ayat yang ke-20, kita bacakan firman Tuhan ini sama-sama dengan suara yang lebih keras dari saya ya. Ayat yang ke-20. Ya, kita bacakan sama-sama. Semua udah dapat, katakan amin. Baik, kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mengawali pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi harus menyertai dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, dasar iman yang sudah kita bangun ini harus kita tingkatkan, harus kita kembangkan. Diperbesar lagi kapasitas iman kita selama ini. Kalau mungkin di dunia ini contoh-contohnya seperti dalam pekerjaan saudara. Kalau namanya karyawan, apakah saudara cukup puas hanya menjadi resepsionis? Ya kan? Atau mungkin awal karirnya dari office boy atau office girl, lalu resepsionis. Apakah hanya puas dengan sebagai manajer, supervisor? Apa pencapaian apa yang saudara kejar? Pasti tentunya ada peningkatan, ada progres, ada kemajuan, ada tujuan yang saudara sedang kejar. Ketika anak sekolah juga dari playgroup TK sampai tamat SMA, kuliah, sampai S1, S2, S3,
profesor, dokter, apalah itu, insinyur, kabrotor kotor lah segala macam. Semua kita kejar sampai kita mencapai puncaknya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan iman kita? Ya udah cukuplah segini aja. Saudara tidak mau memacu iman itu untuk semakin besar. Kalau kita nyanyi kita punya Tuhan yang besar, kalau punya Tuhan yang besar gak punya iman yang besar, gak akan ada artinya Tuhan yang besar itu, saudara. Tuhan tetap besar kuasanya, Tuhan tetap besar perbuatannya, tapi kita tidak akan bisa mengakui Tuhan yang besar kalau kita gak punya iman yang besar. Amin. Nah, saya mau bagikan ada 3 hal, semoga saya bisa cepat sampaikan, waktu berjalan terus. 3 poin. Saya mau kasih saudara pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Ya, ada 3 poin untuk kita masuk pada level berikutnya. Yang pertama, saudara mau catat, mau rekam, mau ya dengar baik-baik, terserah. Ini untuk belajar sama-sama. Yang pertama adalah iman gerombolan versus iman pribadi. Iman gerombolan itu menuju kepada iman pribadi. Nah, iman gerombolan itu seperti apa, saudara? Ingat nggak kalau di Alkitab diceritakan ketika Yesus melakukan tanda-tanda heran dan mujizat, banyak orang berbondong-bondong mencari apa, saudara? Saya tanya, apakah mencari Yesus atau cari kesembuhan? Yang sebelah kiri bisa jawab. Cari apa? Kesembuhan. Cari apa lagi? Mujizat. Bukan cari Yesus. Perginya rame-rame nih. Apalagi kalau ada dengar berita, oh ada pembicara terkenal nih, ada Yakub Nahwai. Oh zaman dulu Yakub Nahwai berapa kali bikin di acara KKR di Gor. Siapa lagi? Benny Hinn. Orang berbondong-bondong. Mereka rame-rame. KKR itu nyari apa sih, saudara? Nyari kesembuhan, ya, nyari mujizat, cari berkat. Jadi yang dicari itu kesembuhan, mujizat, bukan yang dicari si pembuat mujizat itu, bukan yang dicari si pembuat kesembuhan itu. Berbondong-bondong orang, banyak rame-rame. Orang Indonesia kan sukanya rame-rame, ya. Contohnya ibu-ibu aja, bayangkan ke toilet aja rame-rame. Kok bisa gitu ya, janjian gitu. Bu mau ke toilet nggak? Ayolah, ayo. Nanti ajain satu, ibu mau nggak ke toilet? Mau gitu. Jadi sekali di ruangan toilet itu penuh dengan ibu-ibu. Benar nggak sih ibu-ibu ya? Kalau bapak-bapak sih jarang lah ya. Mau ke toilet aja ngajak, mau rame-rame. Serunya kalau lagi ibadah itu rame-rame. Kalau sepi, kayak nggak ada Tuhannya. Coba deh nanti saudara masuk ibadah sore, mungkin tidak sebanyak ini. Apakah mempengaruhi imanmu? Saudara mau cari yang rame-rame aja, yang orang berbondong-bondong itu? Apa maksud dari kerumunan atau berbondong-bondong? Itu salah satunya adalah ketika kita hanya mencari mujizat, hanya mencari kesembuhan, bukan mencari pribadi Yesus. Yang kedua apa? Adalah iman yang ego, hanya menuntut, mau minta ini, minta itu, minta ini. Nah tuh, iman yang menuntut, ego. Apalagi iman yang gak setia, lagi kepepet deh, lagi butuh, oh cari Yesus, berdoa gak ada absennya. Tapi giliran sudah dapat apa yang dia mau, dia tinggalkan. Gak setia, saudara. Iman yang model begini harus diwaspadai, saudara. Apalagi saudara, iman yang hanya apa? Mau menerima, bukan memberi. Terima aja. Itu tadi kan, menuntut, mau terima, tapi tidak mau memberi. Apalagi saudara, iman yang hanya nebeng, cuma mau nebeng aja. Oh kalau dia ngalami mujizat, saya juga ngalami mujizat. Cuma ikut-ikutan, saudara. Saya mau kasih contoh bagaimana Tuhan mau menyatakan seperti apa iman yang pribadi itu. Ya, kita pasti mau memilih yang benar.
Saya mau katakan di sini iman pribadi itu seperti apa? Kita baca cerita, ini kisah tentang 10 orang kusta. Kita buka di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan dengan cepat ya. Nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Zaman dulu orang kusta itu dijauhi, ya, diasingkan, tidak bisa bergaul dengan masyarakat pada umumnya, karena ini penyakit yang menjijikkan, saudara. Itu benar-benar penyakit yang sangat dijauhi. Bahkan keluarga pun tidak ada yang mau berteman dengan orang penyakit kusta. Nah, ketika mereka mendengar ada Yesus, mereka sendiri di ayat 12 di bagian B, mereka tinggal berdiri agak jauh. Waktu ketemu Yesus mereka juga nggak berani mendekat. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Saya lihat ayat 14 ini agak unik ya. Memang cara Tuhan menyembuhkan kita tuh nggak sama, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Seandainya nih, ya, Yesus bilang begini. Yesus cuma mandang begini ya. Misalnya ada 10 orang kusta. Mungkin jaraknya nggak di sini ya, agak jauh dikit kan. Jaraknya cukup jauh. Lalu Yesus cuma mandang. Habis itu pergi sana ke imam-imam. Kalau di terjemahan lama dibilang bahwa kamu tuh udah sembuh. Nah, karena mereka taat, mereka jalan, belum sampai kepada imam-imam, mereka sudah sembuh. Nah, kenapa mereka harus lapor ke imam-imam? Karena di perjanjian lama, orang yang dinyatakan sudah sembuh dari kusta itu harus lapor ke imam-imam. Dia harus cek dulu kulitnya, ini benar nggak sembuh? Ya, putih-putih kan itu kalau orang kusta. Nah, yang bisa memastikan dia sudah sembuh atau belum itu hanya imam-imam. Makanya Yesus suruh pergi ke imam. Tapi di ayat 14 ini perterjemahan lama, ya, dikatakan sebenarnya Tuhan bilang, "Pergilah, perlihatkan dirimu karena kamu udah sembuh." Gitu. Seandainya saya ambil contoh, ada jemaat Tuhan, telepon mungkin dari rumah sakit yang lagi sakit. "Halo Tante Marlene, boleh gak datang ke rumah sakit, tolong doakan." Lalu saya jawab seperti Tuhan Yesus, "Udah kamu pulang aja, kamu udah sembuh." Kira-kira mau taat nggak? Kok gini sih caranya? Nggak seperti kayak Tuhan Yesus datang, besuk, lalu tumpang tangan dalam nama Yesus, kalau perlu dioles minyak atau apa gitu. Ingat saudara, Tuhan punya banyak cara. Hanya dengan perintahkan pulang aja, kamu udah sembuh kok. Nah, masalahnya saudara mau taat. Dan luar biasa, saya mau tanya, dari 10 orang yang sembuh berapa orang? Ayo perhatikan ayat. Satu orang atau semuanya? Semuanya ya? Betul ya? Pastikan baca ayatnya benar. Yang sembuh tuh 10 orang, semuanya sembuh. Tapi yang kembali sama Yesus berapa orang? Cuma 1. Yang 9 orang ngapain? Dia nggak mau datang sama Tuhan. Sebenarnya masa kesembuhan bagi Tuhan kecil. Kalau saya doakan
mendoakan orang sakit bukan hanya sakit yang saya doakan, keselamatan jiwanya itu jauh lebih penting. Hanya satu orang penyakit kusta yang datang kepada Yesus dan dia yang terima keselamatan dari Tuhan. Yang 9 orang sembuh tapi tidak ada keselamatan yang mereka terima. Dan apa yang satu orang ini lakukan, dia tidak hanya datang kepada Yesus. Inilah langkah-langkah kita punya iman pribadi, hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Apalagi saudara sudah ditolong, saudara sudah disembuhkan, saudara sudah mengalami mujizat, jangan datang sama Tuhan. Di ayat ini, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara apa saudara? Suara nyaring. Biasa kalau orang dapat sesuatu yang mengejutkan dia dan dia tidak menduga bahwa penyakitnya itu sembuh, nggak pakai ditumpang tangan, nggak perlu Yesus datang menghampiri dia, dan dia kaget lagi dalam perjalanan tiba-tiba putih-putihnya hilang semua. Dia datang kepada Tuhan dan dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Haleluya, Tuhan Yesus, aku udah sembuh. Haleluya. Dengan suara nyaring, saudara. Jadi jangan saudara pikir kalau kita pujian penyembahan itu hanya teriak-teriak doang, nggak ada maknanya. Coba perhatiin WL singer semua kan apa? Nyanyi pun harus teriak-teriak sih, nggak ada nyuruh, nggak ada. Tapi ini loh, suara yang keras itu muncul dari hati, dari iman yang luar biasa dikerjakan oleh Roh Kudus. Nggak cukup kita hanya ngomong ya haleluya, puji Tuhan saya udah disembuhin. Nggak bisa saudara. Saya modelnya nih, suara saya, power saya keras gitu ya. Jadi kadang kalau saya cerita saking semangat, tanpa saya sadari mata saya tuh udah melotot gitu. Apalagi dengan nada tinggi gitu ya. Jadi orang suka negur saya, adik saya pun iya ngomong gak usah melotot-melotot katanya. Matanya tuh udah besar gitu. Ngeri orang lihatnya. Apalagi dengan suara yang nadanya dinaikkan sedikit gitu. Nah seperti ini ya. Tanpa saya sadar ngomongnya udah rasanya mau teriak gitu. Dua hal yang dilakukan. Dia datang kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Ayat 16, lalu dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan. Dan terakhir, dia mengucap syukur. Yang pertama apa saudara? Kembali kepada Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Yang ketiga, dia tersungkur menyembah di kaki Yesus. Dan yang keempat, dia mengucap syukur. Saudara mau pilih mana? Iman yang rame-rame doang, atau iman pribadi yang bertemu khusus kepada Yesus? Lakukan 4 hal ini saudara. Lakukan terus. Selalu datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama. Mereka bilang begini, sekalipun saya tidak ditolong oleh Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan. Siapakah itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Biarpun Tuhan gak nolong, kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan, tapi kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Itu iman yang luar biasa saudara. Banyak kali kan kita nuntut, saya mau setia nih Tuhan, saya mau pelayanan, asal kau berkati aku dulu nih, asal kau sembuhkan dulu sakitku. Bukan iman seperti itu yang Tuhan cari. Iman yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Iman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan tindakan kita, sikap kita, bukan 9 orang itu tadi yang sudah disembuhkan dan melupakan Tuhan, tapi 1 orang ini dia kembali kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, dan ketiga dia tersungkur menyembah Tuhan di kaki Tuhan dan mengucap syukur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah melakukan ini ya, di rumah, dimanapun, dalam kesendirian ya. Kayak kita orang tua nih, biarpun anak banyak, ujung-ujung
anak-anak udah sibuk sendiri, ya kayak saya juga lah. Ujung-ujungnya banyak sendiri juga di rumah, di kamar. Sempat waktu kita untuk menyembah, bersyukur dan menyembah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama iman kerumunan dan iman pribadi. Yang kedua iman pasif menuju ke iman aktif. Bagaimana dari yang pasif kepada yang aktif? Kalau pasif menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sifatnya hanya menerima saja, tidak giat. Itu pasif, sifatnya hanya menerima dan tidak giat. Nah, kalau aktif, dia bergerak, bekerja, berusaha, jalankan fungsi. Dia tidak akan berdiam. Kalau yang namanya iman yang aktif, ya dia akan bergerak, bekerja, berusaha, menjalankan fungsinya. Baik Bapak Ibu, kita baca satu cerita lagi di dalam Markus 5 ayat 27 tentang wanita yang sakit pendarahan. Markus 5 ayat 27. Saya tidak panjang, Bapak Ibu semua mungkin sudah sebagian tahu kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan. Berapa lama Bapak Ibu? Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun itu seperti kalau kita punya anak dari kelas 1 SD sampai dia tamat masuk SMP, itu 12 tahun kan lebih gitu. Tamat sampai SMA maksudnya. Dari SD sampai tamat SMA sebanyak itulah 12 tahun. Sebentar atau lama itu? Lama sekali saudara ya. Nah, lihat wanita ini. Di ayat 27 dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, ayat yang berikutnya ayat 34. Yesus bilang apa? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, perempuan yang sakit pendarahan ini udah habis-habisan, habis harta, barang-barang di rumah pun udah habis dijual, udah gak punya apa-apa. Dia sudah banyak pergi ke tabib-tabib. Zaman dulu gak ada dokter, jadi ke tabib. Sudah banyak tabib yang dia kunjungi, penyakitnya tidak juga kunjung sembuh. Tapi ketika dia hanya mendengar berita tentang Yesus, apakah dia hanya nunggu di rumahnya? Udahlah, saya tunggu aja di rumah, siapa tahu nanti lewat depan rumah. Enggak loh saudara. Inilah contoh iman yang aktif. Dia bergerak, dia berusaha. Dia bukan jalan loh saudara. Maaf kata, itu kalau udah pendarahan 12 tahun, kita ibu-ibu ya, datang bulan 1 minggu aja, rasanya resek banget gitu, ini kapan selesainya gitu. Ini 12 tahun saudara. Dan orang yang kalau biasa anak-anak gadis ya, kalau datang bulan itu suka sakit kan, sakitnya tuh nyeri gitu, di bawah rahim ini sakit, sampai ada yang namanya cuti haid ya, ada ya di kantor-kantor tuh karena memang cukup sakit gitu ya. Ini 12 tahun saudara, dia mengalami pendarahan yang hebat, sama seperti orang yang sakit kusta, mereka dijauhi. Maaf ya, itu karena bau, mereka nggak berani mendekat. Perempuan ini dikucilkan, tidak ada teman, tidak ada komunitas, tidak ada kelompok-kelompok arisan seperti ini atau komsel-komsel, nggak ada teman, nggak ada yang mau dekat. Dan itu dianggap penyakit najis, sama dengan penyakit kusta. Itu najis, dia dijauhkan. Tapi lihat iman dia dengar berita Yesus. Sama juga dengan yang penyakit kusta, dia nggak minta Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya, jamah saya, tumpang tangan, enggak kan? Apa yang dia lakukan?
dengan cara bukan berjalan, saudara. Dia ngesot. Udah nggak bisa jalan pakai kaki gini, dia ngesot. Dia seret dengan dengan bokongnya. Dan dia harus masuk di kerumunan orang banyak. Dan orang-orang melihat dia apa? Ih, perempuan ini udah tahu sakit kayak gini masih lagi mau cari Yesus. Banyak kali ketika kita mencari Tuhan, mungkin itu omongan atau tantangan atau apa, pasti ada beberapa orang mungkin yang nggak mendukung kita. Seperti perempuan ini banyak menghalangi dia. Begitu banyak termasuk murid-murid Yesus. Dia berusaha menembus kerumunan orang banyak. Dia nggak teriak-teriak. Dia cuma mau cari kesempatan. Oh, nanti Yesus lewat sini, saya standby di sini. Nanti kalau sudah mau dekat, saya akan pegang ujung jubah Yesus. Dan aku percaya hanya dengan pegang ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, nggak perlu teriak-teriak lagi. Yesus, nah, kalau yang tadi lain kan. Jadi Tuhan tuh banyak cara. Ada saatnya kita berseru memanggil nama Yesus. Tapi ada saatnya Tuhan mau lihat di perjuangan kita sampai mana nih. Dia berusaha, dia bergerak, dia cari, dia berusaha mencari. Dan saudara tahu, waktu dia memegang jubah Yesus, Yesus itu lagi ngapain? Dia berdiri. Itu sambil jalan loh. Sulit loh, kalau orang sehat aja belum tentu bisa pegang. Ini orang keadaan sakit, sudah lemah, karena udah banyak keluar darah, itu pasti lemes badannya. Tapi dengan segala kemampuan dia mau katakan bahwa hanya dengan memegang ujung jubah Yesus, dia pasti sembuh. Dan seketika itu juga mujizat terjadi. Perempuan itu merasakan tubuhnya sudah sembuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sampai di situ loh. Yang ajaib, Yesus sendiri merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Saudara, ini hal yang luar biasa kalau baca cerita ini. Saya udah berapa kali bawakan cerita tentang perempuan pendarahan. Tapi setiap kali saya baca, saya dapat lagi loh saudara. Dapat rema lagi. Iya ya. Selama ini kita hanya fokus sama yang perempuannya aja kan. Wah, dia sembuh. Tapi lihat, Yesus sendiri, dia merasakan ada kuasa yang keluar. Artinya apa saudara? Ketika kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan, berusaha dengan segala cara untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya itu buat setiap kita yang aktif, yang mau bergerak, berusaha, dinyatakan buat setiap kita saudara. Tuhan mengalirkan kuasanya lewat setiap anak-anak Tuhan yang mengaktifkan imannya. Iman itu harus diaktifkan saudara. Bagaimana cara mengaktifkan iman? Saya sendiri sering ngomong pada diri saya, hei iman, bangkit, semangat, lawan malasmu, lawan capekmu. Saya memotivasi diri saya dulu nih, karena di Mazmur katakan, bangunlah hai jiwaku, bukan jiwamu, jiwaku, hai bangun, jiwaku bangkit, bangun, jangan tidur, jangan lemah. Saya motivasi diri saya dulu, aktifkan dengan apa? Perkataan kita. Ketika kita perkatakan dengan iman, iman kita tuh langsung kayak ditiup seperti balon, gitu, kayak ngembang, membesar. Jadi membesarnya itu apa? Memperbesar kapasitas. Walaupun mungkin orangnya kecil, tapi kapasitas imannya gede banget loh. Ingat kisah Lazarus, itu orangnya kecil, tapi imannya itu besar. Sama kita ini manusia lemah saudara, nggak ada kekuatan apa-apa. Tapi ketika kita mengaktifkan iman kita dengan pertolongan Roh Kudus, itu seperti ngembang iman kita, makin besar, makin kokoh, makin kuat, makin teguh. Sehingga waktu kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara, dia sanggup menyembuhkan sakit penyakitku, dia sanggup
sangat aktif hari-hari ini. Bukan hanya karena diingatkan di LCD, di grup-grup rayon, bahkan di capri-capri, masih juga saudara tidak bergerak. Saudara, pada akhirnya nanti keuntungan itu bukan untuk siapa, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Lihat perempuan ini, sampai Tuhan bilang apa? Imanmu sudah menyembuhkan engkau. Amin. Saya percaya dengan iman inilah kita disembuhkan dari segala sakit penyakit, bukan hanya perkara penyakit jasmani, tapi penyakit apa saudara? Penyakit ekonomi, penyakit keuangan. Benar nggak saudara? Mungkin banyak orang, aduh ini udah naik semua barangnya, ini keuangan kapan sembuhnya ya? Rasanya sakit, dompetnya rasanya kok sakit terus ya? Hanya ada 1-2 lembar, nanti cuma numpang lewat habis itu habis gitu. Nanti besok gimana ngisinya lagi ya? Itu tandanya sakit kan saudara? Dompetnya sakit. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kamu mau apa? Tapi yang kita cari jangan itunya dulu saudara, cari Tuhannya dulu, sedangkan Tuhannya dulu, maka semua yang saudara butuhkan pasti disediakan buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya walaupun saya nggak lihat muka secara utuh, hanya pakai maskernya, tapi saya lihat mukanya nggak ada yang tegang-tegang ya, nggak ada yang mikir nanti besok gimana ya gitu ya. Semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Karena mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya hanya bagikan 3. Yang ketiga, jadi yang pertama apa tadi saudara? Iman kerumunan menjadi iman pribadi. Ya, kisahnya tentang apa tadi? 10 orang kusta. Yang kedua, iman pasif menjadi iman aktif. Kisahnya tentang perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Yang terakhir, iman mandul menjadi iman yang berbuah. Kisahnya di kisah tentang perempuan yang berdosa. Kita buka di dalam ceritanya, ada di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat 44. Ya, Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku." 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, kisah ini tentang seorang perempuan yang berdosa. Artinya dia sudah dikenal di daerahnya, di tempatnya itu sudah dikenal perempuan berdosa. Nggak disebut dia dosa apa. Yang jelas semua orang tahu dia ini perempuan berdosa. Nah, pada saat itu kalau lihat kisahnya itu, orang-orang Farisi mengundang Yesus datang ke rumahnya si Simon. Nah, perempuan ini waktu dia dengar Yesus datang ke tempat Simon, dia ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, ketemu sama Tuhan Yesus. Coba kita lihat bagaimana sikap dari perempuan ini. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli pualam berisi minyak wangi. Apa tindakan berikutnya? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan ini sadar
dia juga ditolak oleh masyarakat, dia dijauhi karena dia perempuan berdosa. Makanya waktu dia mau ketemu Yesus, dia sadar dia sebenarnya gak layak. Dia datang sama Yesus itu bukan menghadap Yesus di depan seperti dia, lewat belakang, dari belakang. Dan apa yang dia bawa? Dia bawain buli-buli isi minyak wangi. Minyak wangi ini sangat mahal karena ini upah dia bekerja selama 1 tahun. Dan itu dia datang dengan hati yang hancur, saudara. Karena dia tahu dia nggak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan maupun dari masyarakat sekitarnya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang, bukan di depan. Di belakang, dekat kakinya Yesus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pecahkan buli-buli itu. Dia membasahi kakinya itu dengan air matanya. Ingat, dia datang dengan menangis. Karena dia tahu dia wanita berdosa yang gak layak untuk datang kepada Yesus. Dia menangis, dia menyekanya dengan rambutnya yang panjang. Dia merendahkan dirinya. Dia tahu wanita itu, rambut bagi wanita itu adalah mahkota. Tapi dia tanggalkan semua. Dia merendahkan diri. Dia menyekanya dengan rambutnya, kemudian dia mencium kakinya dengan minyak wangi. 1 botol itu dia pecahkan, dia kasih semua, dia minyaki kaki Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus bilang apa? Di ayat terakhir, ayat 50, Tuhan Yesus bilang gini sama perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, apa yang saya mau bahas di sini? Dari sikap perempuan ini dibandingkan dengan orang Farisi. Ya, Yesus bilang begini, ada tradisi zaman dulu kalau orang bepergian jauh-jauh itu kan pakai sendal yang terbuka gitu ya, kayak sepatu sendal gitu. Nah, mereka kalau pergi jauh itu kan debunya banyak. Jadi setiap kali mau berkunjung ke rumah itu sudah disediakan air dan gayung untuk membersihkan kaki tamu-tamu. Jadi setiap kali ada tamu datang tuh kakinya cuci seperti itu. Nah, herannya orang Farisi ini sama si Simon ini tidak melakukan tradisi, ya. Yesus sampai nanya begini, kok kamu nggak lakukan seperti perempuan ini loh? Ini perempuan berdosa. Coba lihat kembali di ayat ini, ayat 44. Ya, kita kembali ke ayat 44. Tuhan bilang begini, ini satu teguran ya kepada semua orang Farisi yang di situ termasuk Simon. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi perempuan berdosa ini apa? Dia membasuh kakiku dengan apa? Bukan dengan air, saudara, dengan air matanya. Ini dibandingkan gitu. Dan menyekanya dengan rambutnya. Terus Tuhan bilang apa lagi? Engkau tidak mencium aku. Nah, biasanya juga kebiasaan mereka kalau ketemu tamu atau apa itu biasa dicium kening gitu, atau cipika-cipiki gitu ya. Ya biasalah, kayak kita juga sama tradisinya orang Indonesia. Perempuan ini mencium aku ketika aku datang. Ya, kamu nggak lakukan itu yang sudah menjadi tradisi. Itu pun tidak kamu lakukan. Tapi perempuan ini sejak aku masuk, dia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Dia mencium kakinya, saudara. Dia nggak merasa layak untuk mencium mukanya Yesus. Teguran yang ketiga, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi yang mahal. Jadi pelajaran apa yang kita lihat di sini? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, perempuan ini memberikan penghormatan kepada Yesus. Ya, dia melakukan tata krama etika yang sesuai dengan adat istiadat bangsa Yahudi. Dan dia melakukan apa? Penyembahan. Dia menyembah dengan hati yang hancur, menangis.
Artinya apa saudara? Penyembahan itu adalah, maknanya adalah keintiman. Ketika ada keintiman dengan Tuhan, hati kita dan hati Tuhan menyatu, maka lahirlah iman, lahirlah buah-buah kebenaran, karena ada keintiman dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika dia menyerahkan minyak wangi yang mahal itu, dia kasih sama Yesus semuanya, dia tidak hitung-hitung berapa harganya. Itulah pengorbanan. Bukan hanya give, memberi, tapi sacrifice. Sacrifice itu artinya pengorbanan, bukan hanya sekedar memberi, tapi dengan pengorbanan, seperti halnya Yesus mengorbankan dirinya buat setiap kita. Inilah yang harus kita lakukan. Perempuan yang berdosa, dia datang bukan karena dia sudah merasa pantas untuk diterima, tapi dengan hati yang hancur, dia datang sujud menyembah Tuhan. Dia tidak ada henti-hentinya menangis, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak wangi yang sangat mahal. Saudara, pengorbanan apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan? Sudah sejauh mana keintiman kita sama Tuhan? Ini juga teguran keras buat saya. Saya belum seperti perempuan yang berdosa ini. Kita mungkin jauh lebih terhormat dari perempuan ini, tapi tindakan dia justru lebih terhormat lagi daripada kita. Masing-masing kita koreksi diri, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong begini bukan saya sudah lebih jauh baik, jauh lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga Tuhan, bagaimana sikap saya? Apa karena saya merasa sudah hamba Tuhan saya sudah lebih baik dari jemaat? Saya mau lakukan tindakan perempuan ini. Dia datang dengan hati yang menangis, hati yang hancur, memberikan semua yang berharga yang dia punya, yaitu minyak wangi yang mahal. Dan dia menyembah Tuhan dengan tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Saudara, mari gunakan waktu-waktu ini, hari-hari ini. Terlalu banyak hal yang tidak kita akan duga di depan nantinya, di tahun yang akan datang. Pesan saya lewat firman Tuhan ini, lakukan, bangun iman, seperti di Yudas 1 ayat 20 tadi. Bangun imanmu, didasari dengan pertolongan Roh Kudus. Bangun terus saudara. Jangan hanya berhenti, oh kalau datang ibadah rayon atau Kamis penyembahan, nggak cukup cuma itu. Di rumah tetap terus bangun. Yang kedua, kita harus aktifkan terus iman kita, pengharapan kita. Bahkan kita pada akhirnya kita akan menghasilkan buah dari pelayanan kita, buah pertobatan kita, buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan dari pelayanan kita. Itu yang Tuhan mau lihat hari-hari ini. Gak usah pusing ngurusin orang, masing-masing setiap kita lakukan, Tuhan aku mau melakukan ini, seperti perempuan yang berdosa. Setiap kita ini semua orang berdosa, termasuk saya, semua kita. Tapi karena anugerahnya, karena kasihnya, dia terima kita. Dia mau mengangkat kita sebagai anaknya, menerima warisan kekal, yaitu keselamatan yang abadi yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita banyak belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab apa yang Tuhan buat setiap kita selalu mendatangkan kebaikan dan anugerahnya buat setiap kita. Saya rindu kita mau sama-sama menyembah Tuhan kembali.